فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Untuk yang tadi pagi itu adalah lafaz yang di halaman berapa itu tadi itu ya, yang agak susah dipahami itu. Oh ya, halaman yang ke-8 itu. Wa syarada syurudan nad. Ini anak tadi enggak perhatian, ada tasdid di situ. An-nati. Berarti apa? Memang asalnya ada 2 dal. Dengan ini diketahui maknanya. Baik, dari apa? Nadda yanuddu, yaitu apa? Yaitu haroba atau nafaro. An-nad yaitu hewan yang melarikan diri. Al-mughtalim, mughtalim yaitu yang bergelora atau bergejolak. Kalau api ya berkobar, kalau air bergolak. Ini hewan yang lari dalam keadaan bergejolak jiwanya itu. Baik, ini orang-orang yang lari dari syariat Allah. Kemudian yang lafaz yang agak susah juga tadi, yaitu di halaman 15, yang kata Imam Ibnu Battah, fa'lamu rahimakumullah anna qaila hadhil maqalah, maka ketahuilah semoga Allah merahmati kalian bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat ini, yaitu apa? Hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, tidak mau ikut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama taroqqaqa an sabuhin wa yusr. Ini pepatah Arab. Taroqqaqa yaitu mengisyaratkan tentang subuh. Subuh betul, yaitu makan pagi. Yusr kemudahan. Khabi'an yaitu niat yang tersembunyi. Fi irbigha. Ini ternyata dohirnya ada salah cetak memang di asalnya, tapi di 2 naskah memang pakai ba, namun dohirnya yang benar adalah ta. Firtigha, irtigha yaitu apa? Meminum susu yang berbuih, susu yang masih segar. Dijelaskan oleh para pemilik kitab-kitab, yaitu seperti Lisanul Arad ataupun juga dalam kitab-kitab yang lain. Ini adalah ungkapan tentang seorang tamu setelah dia mendapatkan ghubuk, mendapatkan makan malam. Tahu-tahu dia bicara pada tuan rumah, besok kita setelah makan pagi kita akan melakukan aktivitas ini dan itu. Tuan rumahnya paham maksudnya apa? Berarti engkau ingin besok kita makan pagi. Nah, ini dikatakan taroqqaqa, yaitu mengisyaratkan adanya subuh, adanya makan pagi. Maka yang diinginkan oleh Imam Ibnu Battah di sini adalah orang tadi meminta untuk didatangkan Al-Quran setiap kali disebutkan sebuah hadis. Ini sekedar isyarat, tujuannya memang untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang benar. Karena Al-Quran masih global. Ajaran yang terperinci itu di dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW. Kalau menjauh dari hadis berarti apa? Ini alamat dia akan merusak Islam orang ini. Kita lanjutkan, yatahalla bihilyatil muslimin, dia berhias dengan perhiasan kaum muslimin, wa yudmiru ala tawiyatil mulhidin. Namun dia meniatkan sesuai dengan niat orang-orang yang menyimpang. Yudhirul Islam bidakwah, dia menampakkan Islam dengan mendakwakan dirinya sebagai orang Islam. Wa yajhaduhu bisirrih,
namun secara rahasia dia menentang Islam, karena Islam bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi juga Muhammadur Rasulullah. Berarti apa? Harus ikut hadis Nabi. Wa hawa, dengan hawa nafsunya. Fasabilul atilil alim, maka jalan orang yang berakal dan berilmu, idza sami'a qaila hadhil maqalah, jika dia mendengar ucapan orang yang mengatakan perkataan seperti tadi, ayyaqulalah, dia hendaknya berkata kepada orang itu, ya jahilan fil haqq, wahai orang yang jahil terhadap kebenaran, khabi'an fil batil, merahasiakan, menyembunyikan kebatilan, khabi'an fil batin, khabi' ini ana salah baca. Khabisan fil batin, secara batinnya dia adalah orang yang busuk. Ya man khutti abihi tariqur rasyad, wahai orang yang luput mendapatkan jalan kelurusan. Wasabilu ahli sadat, dan jalan orang yang lurus. Sama ya, rasyad terbimbing, kalau sadat lurus. In kunta tu'minu bi kitabillah, apabila engkau beriman kepada kitabullah, wa annahu munazzalun min indillah, dan engkau beriman bahwasanya Quran itu diturunkan dari sisi Allah, wa anna ma amaraka Allahu bih, dan bahwasanya apa yang Allah perintahkan, wa nahaka an, dan perkara yang Allah larang dirimu darinya, fardun alaika qabuluh, engkau wajib untuk menerimanya. Tulis yang baik. Fa innallaha amaraka bi ta'ati rasulih, maka sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menaati rasulnya. Marhaban, tafadhal. Salamat. Ini depan sini masih lapang. Tafadhal sini. Atau tafadhal maju ke depan. Wa qabuli sunnatih, dan menerima sunnah beliau. Bukan hanya menerima Al-Quran, tapi juga menerima sunnah Nabi. Li'anna Allah azza wa jalla innama dzakara faraidah, karena Allah azza wa jalla hanyalah menyebutkan kewajiban-kewajibannya, wa awamirah, dan perintah-perintahnya, bi khitabin ajmalah, dengan pembicaraan yang dia globalkan. Pembicaraannya masih global. Wa kalamin ikhtasarah, dan ucapan yang dia ringkas. Wa adrajah, dan dia masukkan. Da'a khalqahu ila faraidah zakara asma'aha, Allah menyeru para makhluknya kepada suatu kewajiban-kewajiban yang Allah sebutkan nama-namanya. Perintah untuk zakat, haji, umrah, demikian pula untuk sholat, zikir. Tapi perinciannya didapatkan dari mana? Dari Nabi. Wa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi ayyubayyina lin-nasi ma'aniyaha. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepada umat manusia makna-maknanya. Wa yuqifal ummata ala hududi syara'iha, dan yuqifa yaitu memberitahu, memberikan ilmu. Auqafa yuqifu, memberitahu, agar Nabi memberitahu umat ini kepada batasan-batasan syariat dari kewajiban-kewajiban tadi itu. Wa maratibaha, dan juga tingkatan-tingkatannya. Nabi yang memperincikan itu semua. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha penuh berkah lagi maha tinggi berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini ayatnya terulang ya. Dan kami telah menurunkan kepadamu adz-dzikr. Kemungkinan terbesar adalah hadis, walaupun jelas Quran masuk di sini, agar engkau menerangkan pada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Quran, dan agar mereka memikirkannya. Fa rabbuna ta'ala huwal munazzil. Ini apa? Anzala yunzil, berarti huwal munzil.
Rabb kita azza wa jalla, dia itulah yang munzil, yang menurunkan. Wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam huwal mubayyin. Sementara nabi kita Muhammad SAW, dia itulah yang menerangkan. Qala Allahu azza wa jalla wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat juga tunaikanlah zakat. Ini nama-nama kewajiban, tapi perinciannya bagaimana? Nah, diserahkan pada Nabi. Wa qala walillahi 'alan nasi hijjul bait. Manusia memiliki kewajiban yang menjadi haknya Allah agar mereka haji ke Baitullah. Wa qala wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah, karena Allah. Wa qala kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa tadi atas, yaitu kepada orang-orang yang sebelum kalian. Falau aradaka man huwa fi zayghi halik, kemudian apabila engkau dibantah oleh orang yang binasa di dalam penyimpangan, wa qala lak, dia berkata kepadamu, inna sholata allati ja'anillahu ila iqamatiha, sesungguhnya solat yang mana Allah menyeru saya untuk menegakkannya, innama hiya sholatun fi umri, dia hanyalah satu solat dalam sepanjang umur saya. Au sholatun wahidatun fi kulli yaum, atau satu solat saja di setiap harinya, cukup satu solat. Atau seperti ucapan orang Syiah Rafidhah di Yaman, solat itu hanya 3 saja sehari semalam. Allah tidak menyuruh sampai 5, tapi cukup 3, yaitu apa? Pagi dan petang, dan di apa itu, di tengah siang atau tengah malam, tergantung kalimatnya itu. Intinya solat hanya 3 kata mereka. Au aradaka fi ihdas shalawatil khams, atau dia membantahmu di salah satu dari solat yang 5. Faqal inna sholata zuhur rak'atan, dia mengatakan solat zuhur itu hanya 2 rakaat. Au sholatal asr salas, atau solat asar cukup 3 rakaat. Salah rakaat. Au qala lak, atau berkata kepadamu, innallati tusirrul qira'ata fiha min sholatin nahar sabiluka antajhara bih. Sesungguhnya qiraah yang bacaannya itu dipelankan, dilirihkan dari sholat siang, jalannya untukmu adalah engkau mengeraskannya. Engkau disuruh pelan-pelan, enggak, engkau keras saja bacanya itu di waktu zuhur dan asar misalkan. Wa ma tajharu bihi fi sholatil laili wal fajr sabiluka antu khafita bih. Sementara sholat yang engkau mengeraskan bacaannya di waktu malam, malam berarti apa? Maghrib dan isya dan fajar, yaitu subuh, jalan untukmu adalah engkau membacanya dengan perlahan saja. Intinya menyelisihi hadis. Au qala lak, atau dia berkata kepadamu, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila diserukan untuk salat dari hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian menuju kepada zikrullah. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Faqal, orang ini mengatakan, innama amaronillahu bissa'i wa dzikr, Allah hanyalah memerintahkan kepada saya untuk bergegas dan berzikir. Walaisa tajibu alayya shalah, tidak wajib atas saya mengerjakan salat. Tidak ada itu salat Jumat, kata dia. Perintahnya sekedar bergegas dan berzikir. Wa innama adzkurullaha bilisani, saya hanyalah menyebut nama Allah dengan lidah saya. Wa ansharif, dan setelah itu saya pergi dari masjid. Au qala lak, atau dia berkata kepadamu, inna shalah yaumal jumu'ati arba'u rakaat, sesungguhnya salat pada hari Jumat itu 4 rakaat. Kasairil ayam, seperti hari-hari yang lain di waktu zuhur itu. Ayo, mithlu sholati zuhur, seperti sholat zuhur, min ghairi khutbah, tanpa ada khutbah. Wa illa, karena jika tidak demikian, fa'aujidli lil khutbah, datangkan kepada saya untuk khutbah, wa sholatir rak'atain, dan sholat 2 rakaat, wal jahri fihima, dan mengeraskan bacaan di 2 rakaat itu, bil qiraah, ya dalam bacaan, fi kitabillah,
di dalam kitabullah maudhi'an, satu tempat. Ya, mana dalilnya dari Quran? Kata dia. Au qala lak, atau dia berkata kepadamu, innallaha amaroni bizzakah. Sesungguhnya Allah memerintahkan saya untuk berzakat. Wa innama tajibu ala man ma'ahu alfu dinar. Hanyalah zakat itu wajib atas orang yang memiliki duit 1000 dinar. 1000 uang emas itu. Fi umrihi marratan wahidah. Dalam satu umurnya itu sekali saja, kata dia. Dinarun wahid, cukup 1 dinar setiap 1000 dinar. Au qala laka qail, atau ada orang berkata kepadamu, innamaz zakatu fi dzahabi wal warik. Hanyalah zakat itu pada emas dan perak. Wala zakata fil hubub, tidak ada zakat di dalam biji-bijian. Walal bahaim, tidak ada zakat dalam masalah hewan. Au kaifa tu'taz zakah minal bahaim, atau bagaimana zakat diberikan dari hewan wal an'am dan binatang ternak, binatang dan hewan ternak. Au qala akhar, atau yang lain mengatakan, innal khayla wal bighala wal hamira wal ima, sesungguhnya kuda, kemudian baghal, peranaan ya antara kuda dengan keledai, wal hamir keledai, wal ima hamba sahaya yang perempuan, wal abid hamba sahaya yang laki-laki, wal aqarat yaitu apa? Barang-barang yang tidak bergerak seperti apa? Rumah, tanah atau jembatan, itu semua aqarat. Bangunan-bangunan. Wasufun kapal-kapal, wasiyabal fakhirah pakaian yang mewah, wal jawahir perhiasan-perhiasan, wal yawaqit mutiara-mutiara, allati yatazayyanun nas yang mana orang-orang berhias dengan itu. Wa yatajammaluna biha dan memperindah diri dengannya, min nafisil amwal dari harta benda yang mulia. Nafisil amwal asalnya apa? Al amwal an nafisah. Nafisah sebagai apa? Sebagai naat. Kemudian naatnya dimajukan ke depan, jadi pola idhofah. Nah, tak marbutohnya terhapus, jadi idhofah. Nafisul amwal, harta benda yang sangat berharga. Wa khatiril iqd. Iqd yaitu apa? Semacam kalung gelang, yaitu iqd. Yang khatir yaitu yang bernilai tinggi. Wal amlak barang kepemilikan. Falima la tu'adda zakatuha, maka kenapa zakatnya tidak ditunaikan barang-barang ini? Dan memang apa yang betul tidak ada zakatnya karena tidak ada dalil tentang barang-barang yang ini dari sisi zatnya, Baik. Au qala laka qail, atau orang berkata kepadamu, inni ahujju bila ihram. Sesungguhnya saya berhaji tanpa melakukan ihram. Tanpa ihram di mikot misalkan itu. Wala akhla'u siyabi, dan saya tidak melepaskan baju saya memakai baju ihram. Wala ajtanibu syai'a mimma yajtanibuhul muhrimun, dan saya tidak menjauhi sesuatu apapun dari perkara-perkara yang dijauhi oleh orang yang ihram. Wala amtani min jima'in nisa, dan saya tidak menghalangi diri dari menggauli para wanita di masa haji itu. Wa astamilu tib, saya memakai minyak wangi. Wala atil miqat, saya tidak mendatangi miqat. Wa yujzini tawafun wahid wa sa'yun wahid, cukup bagi saya satu tawaf dan satu sa'i, padahal ini haji. Baik. Dan yang betul tentunya apa? Tawaf-tawaf itu ada tawaf qudum, tawaf ifadah, ada tawaf wada, dan masing-masing tawaf ada 7 putaran dan sebagainya. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, wa ma anta qailun liman qala lak, apa yang akan engkau katakan pada orang yang berkata kepadamu, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma, pencuri dari kalangan lelaki dan juga pencuri dari kalangan perempuan, maka potonglah oleh kalian, yaitu para hakim, tangan-tangan mereka berdua, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka berdua perbuat. Faman saraqa nawatan fama fawqaha fahuwa sariq, maka orang yang mencuri
1 butir kurma saja atau lebih, maka dia dikatakan pencuri juga. Fa ana ara, maka saya berpandangan qata ayatihi min haitsu saraqaha, untuk tangannya itu dipotong tatkala dia mencurinya. Min hirzin au ghairi, baik itu dari barang yang tersimpan ataupun yang selainnya. Adapun dalam syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, kalau cuma 1 butir kurma ya tentunya tidak dipotong tangannya. Ini sangat sangat berlebihan. Cuma rubu' dinar. Kalau mencapai 1/4 dinar, itu baru dipotong tangannya. Kemudian juga dikatakan pencuri itu apabila dia mengambil barang dari hirz. Hirz adalah tempat penyimpanan. Adapun kalau dia mengambil dari di tepi jalan, istilahnya bukan barang yang disimpan, itu istilahnya bukan sariqah, bukan pencurian. Mungkin ikhtilas atau tergantung gambaran ceritanya seperti apa. Sekedar mencopet. Ada agak lain antara sariqah dengan ikhtilas dan sebagainya itu. Fahuwa sariq, maka dia pencuri. Ya, secara bahasa ini semua dikatakan orangnya adalah pencuri. Wa qala laka akhar, yang lain berkata kepadamu, al yadu minal anamili ilal mangkib kulliha yadun, kulluha yad. Yang namanya tangan itu adalah sejak dari jari jemari sampai kepada ketiak, semua itu tangan. Fa ana aqta'u sariqa min mangkibih, maka saya akan memotong tangan si pencuri sejak dari ketiaknya. Kalau dalam hadis juga sampai rusuk, sampai itu rusuk, pergelangan tangan. Ini kalau tidak ikut hadis ya memang kacau segalanya itu. Wa qala laka akhar, yang lain berkata, la aqta'u illa atrafa anamilih. Saya tidak memotong kecuali ujung jarinya saja. Karena Al-Qur'an tidak menyuruh untuk semuanya dan tidak menyuruh untuk setengah. Sementara ujung jari juga dikatakan tangan, ya sudah, saya potong ujung jari aja kata dia. Ini untuk orang-orang yang tidak ikut hadis akan bertindak sesuka hatinya, sekedar ikut lafaz yang tidak dijelaskan, tidak mengikuti penjelasan Nabi. Hada wa shibhu, ini dan yang seperti itu ucapan-ucapan para pengagung Quran tetapi dengan cara yang batil tadi itu. Wa ma lawis taqsaina, dan ucapan yang seandainya kita sebutkan semuanya, la talal kitab, niscaya kitabnya itu menjadi panjang. Wa kasural ishab, dan akan banyak ishab. Ishab itu adalah ucapan yang panjang. Ya, syubhat itu panjang sekali memang kalau disebutkan semua. Fabima idzan anta qati'un hujjatah, maka jika demikian, idzan ini dzarfun 5 istaqbala minaz 5 dzarfun hal. Ini idzan, ini adalah dzarf untuk masa sekarang. Kalau idza itu baru dzarfun 5 yastaqbilu minaz zaman. Kalau id dzarfun 5 madha minaz zaman. Kalau idzan ini hal untuk masa sekarang. Maka dengan cara apa jika demikian? Engkau akan memutuskan argumentasi orang tadi. Wadari'un an nafsihi khusumatah, dan menolak yaitu menolak persengketaan dia dari dirimu, yaitu dengan cara apa engkau membela diri melawan orang itu. Wa hallaka malja'un talja'u ilaih, apakah engkau memiliki tempat bernaung yang kesitulah engkau bernaung? Dalilmu apa melawan orang yang katanya ikut Quran tadi? Au syai'un tu'awwilu alaih, atau sesuatu yang engkau jadikan sebagai patokan. Tu'awwil yaitu ta'tamid, bersandar. Ghaira sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati faradallahu alaika ta'atahu fiha, yang mana Allah mewajibkan kepadamu untuk menaatinya di dalam perkara-perkara tadi. Atau mungkin kembali ke dalam sunnahnya Nabi, au wa qabuliha, farada alaika qabulaha, untuk menerimanya, wal amala biha, dan mengamalkannya. Fa in qulta, kemudian apabila engkau bertanya, wa masunnatul lati hadza mawdi'uha, lalu apa sunnah yang mana? Yang mana inilah tempat dia, tempat untuk menjelaskan perkara-perkara tadi. Qilalak, dikatakan
kepadamu, yaitu jawaban saya kepadamu, huwa ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahaan. Yang namanya sunnah adalah perkara yang mana Rasulullah SAW memerintahkannya dan juga perkara yang Rasulullah SAW melarangnya. Ya, sunnah ada yang berisi perintah, ada yang berisi larangan. Wa ta'ala ada yang berisi ucapan Nabi, au fa'alah berisi perbuatan Nabi. Demikian pula paham, yaitu keinginan dan cita-cita, juga berisi apa? Wasaf, sifat Nabi. Ada yang berupa takrir, persetujuan. Wa kullu dzalika fawajibun 'alaika qabuluh. Ini semua engkau wajib untuk menerimanya. Bukan wajib mengamalkan. Yang wajib, yang mustahab, tapi engkau wajib menerimanya. Semua sunnah Nabi wajib diterima. Kemudian diamalkan sesuai dengan polanya. Yang wajib, yang mustahab, dan seterusnya. Wal amalu bih, engkau wajib mengamalkannya. Fattiba'uhu hudan wa tarku lahu ala sabilil inad kufrun wa dhalal. Maka mengikuti ajaran Nabi tadi itulah yang namanya petunjuk. Karena hidayah memang ada di dalam jalannya Nabi. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Kemudian meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan ajaran Nabi tadi, meninggalkannya dengan pola apa? Dengan pola pembangkangan, itu adalah kekufuran dan kesesatan. Adapun kalau meninggalkan karena tidak tahu, ya itu perkaranya lain. Atau meninggalkan karena sedang sakit, ini perkaranya lain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad alima annahu sayakunu fi akhir zaman. Dan Rasulullah SAW telah mengetahui dengan wahyu dari Allah bahwasanya nanti akan terjadi di akhir zaman ahlu ilhadin wa zaighin wa dhalal. Orang yang dia itu menyimpang. Ilhad ini penyimpangan yang jauh. Zaig itu penyelewengan, wa dhalal kesesatan. Yukadzibuna sunnatah, mereka mendustakan sunnah Nabi. Wa yajhaduna maqalatah, mereka menentang ucapan Nabi. Wa yarudduna syari'atah, mereka menolak syariat Nabi. Falidzalika qala fihim ma qala. Maka dari itulah Nabi bersabda tentang mereka apa yang telah beliau sabdakan. Beberapa hadis terkait dengan masalah ini. Baik. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman An-Nu'mani Al-Bahili. Qala haddatsana Al-Husain ibn Abdurrahman Jarjarai. Qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim An Haris ibn Utsman. Jelas apa? Sanad yang ini dhaif, tapi datang dari sanad yang lain. Sanadnya Imam Ahmad, sanadnya Imam Al-Hakim itu sahih. Kalau yang ini dhaif kenapa? Walid bin Muslim rahimahullah beliau mudallis, tadlis taswiyah. Ini sekarang an-anah lagi. Dari Haris bin Utsman. Haris bin Utsman siqah. Bahkan dikatakan apa? Semua guru Haris bin Utsman itu adalah siqah. Tapi ini taufik dimni, perlu penguatan. An Abdurrahman bin Abi Auf Al-Jurashi, dan beliau siqah. Disikahkan oleh siapa? Ad-Daruqutni di dalam Su'alat Abu Abdurrahman As-Sulami. Anil Miqdam ibni Ma'di Karib. Ini nama sahabat. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, ala harfut tanbih atau harful istiftah, menunjukkan pentingnya kalimat yang setelahnya. Sesungguhnya saya telah diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya bersamanya, yaitu hadis. Ala ayyushika sya'banu ala arikatihi yaqul. Sebentar lagi akan ada orang yang kenyang, yaitu dia mendapatkan banyak nikmat, tetapi dia malah ternyata ucapannya menyimpang. Ala arikatih, di atas dipan dia, di atas balai-balai dia, yaitu dengan santainya dia berani bicara. Yaqul alaikum bil Qur'an, hendaknya kalian memegang Quran saja. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh. Apapun perkara yang halal yang kalian dapatkan di dalam Quran, maka halalkan dia. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Adapun apapun yang kalian dapatkan perkara yang haram dalam Quran, maka haramkan dia, yaitu sumber hukum hanya satu aja. Ala la yahillul al-himarul ahli. Nabi mengingatkan,
ketahuilah keledai jinak itu tidak halal. Boleh dia ditunggangi keledai, tetapi untuk dimakan tidak boleh. Yang wahsy itu yang boleh. Keledai yang liar yaitu zebra, itu himar wahsy, itu boleh dimakan. Wa dzakaral hadis, Nabi menyebutkan kelengkapan hadisnya. Ini hadisnya sahih, cuma untuk sanadnya Imam Ibnu Battah dhaif. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, falillahi darru aqwamin daqqat fitnatuhum. Falillahi darru, ini kalimat ta'ajubiyah, yaitu merasa kagum. Alangkah mengagumkannya beberapa kelompok orang yang kecerdasan mereka itu daqqat, yaitu apa? Sangat rinci, mendalam. Wa sofat adhanuhum, benak-benak mereka itu jernih. Sofa artinya jernih. Wa ta'alat bihimul himam, dan tekad mereka itu tinggi. Fittiba'i nabiyihim, di dalam mengikuti nabi mereka. Ini perlu tekad yang kuat, karena bagaikan menggenggam bara api memang, ikut kebenaran itu. Wa tanahat bihimul mahabbah, kecintaan mereka mencapai puncak tertinggi, sampai rela mengorbankan segalanya demi mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta tabauhu hadzal ittiba, sampai mereka mengikuti Nabi dengan sikap pengikutan yang seperti ini. Baik. Karena memang Nabi menyuruh untuk diikuti, Allah yang menyuruh bahkan. Fabimitli hadiha ula'il uqala'i ikhwani fahtadu. Maka hendaknya kalian mengikuti petunjuk dengan yang semisal jalan dari orang-orang yang berakal tadi. Hadyu artinya thariqah. Wali asarihim faktafu, dan hendaknya kalian mengikuti. Iqtafa artinya mengikuti atau menelusuri. Li asarihim, jejak-jejak mereka. Tarshudu, niscaya kalian akan mendapatkan kelurusan, mendapatkan bimbingan. Wa tungsaru, dan kalian akan tertolong. Karena apa? Menjadi Taifah Mansurah, kelompok yang tertolong karena setia dengan ajaran Nabi dan kelompok yang para salafus soleh tadi. Wa tujbaru, dan terpenuhi keperluan-keperluan kalian. Toyib. Al-jabr yaitu apa? Topangan. Keperluan kalian akan ditopang oleh Allah Ta'ala. Toyib. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian mau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan benar-benar Allah akan menolong orang yang menolong Dia. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Lanjut tulis. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Abu Bakar Ahmad ibnu Sulaiman An-Najjad. Qala haddatsana Al-Hasan ibnu Ali. Qala haddatsana Amr An-Naqid. Qala haddatsana Ya'qub ibnu Muhammad. Qala haddatsani Abi An Salih ibni Kaisan. An ibni Syihab. Ini tabi'i ya, tabi'i meriwayatkan dari tabi'i, karena Salih bin Kaisan ini dari kalangan tabi'in. Ibnu Syihab ini juga dari kalangan tabi'in. Dan Salih bin Kaisan ini min asbatin nasfi Ibnu Syihab, termasuk murid terbaiknya Az-Zuhri adalah Salih bin Kaisan. Dan Salih bin Kaisan lebih tua dari Zuhri. Makanya ini dalam pembahasan ilmu mustalah dikatakan apa? Riwayatul akabir anil asagir. Riwayat orang yang besar kepada orang yang kecil, dari orang kecil. Ini ketawaduan beliau, mau belajar kepada yang lebih muda. Demi mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Salih bin Kaisan rahimahullah. Dan Salih bin Kaisan ini pengajar yang dipilih untuk mendidik anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. An Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri. Ibnu Syihab siapa namanya ya? Siapa yang ingat Ibnu Syihab siapa namanya? Ada yang ingat tidak? Paling tidak nama yang pertama. Ya memang namanya hanya satu kata sih ya. Siapa namanya ya? Ada yang ingat tidak? Ibnu Syihab, ada yang ingat? Namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Tayyib al-Madani summa Syami, imamun bila mudafa'ah. Tayyib. Qal akhbarani Urwah bin Zubair. Ibnu Syihab min asbatin nasfi Urwah ibnu Zubair. Anna Aisyah, Urwah ini asbatun nasfi Aisyah, murid terbaiknya Aisyah. Maka ini termasuk apa? Ashahul asanid ila Aisyah. Sanad terbaik, sanad yang paling sahih kepada Aisyah adalah apa? Ibnu Syihab an Urwah
an Aisyah ditambah dengan ini Soleh Kaisan, murid terbaiknya Az-Zuhri. Maka ini termasuk apa? Sanad yang sangat hebat. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Inna Abu Bakar radhiyallahu anhu qala." Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Lastu tarikan syai'a kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih." Tidaklah saya meninggalkan sesuatu yang mana jumlah yang setelah ini sebagai apa? Sebagai na'at dari syai'an. Karena jumlah yang datang setelah nakirah adalah apa? Na'at. Sesuatu yang mana dahulu kala Rasulullah SAW itu selalu mengamalkannya. Illa amil tuh, kecuali saya mengamalkannya juga. Abu Bakar yang dijamin masuk surga rajin untuk mengikuti sunnah Nabi. Bukan dijamin masuk surga, ngapain saya susah payah beribadah? Saya sudah mencapai derajat makrifat atau bahkan hakikat. Tidak demikian. Para sahabat Nabi rajin mengikuti ajaran Nabi walaupun dijamin masuk surga. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azid. Dan sungguh saya benar-benar khawatir jika saya meninggalkan sesuatu dari syariat Nabi, saya akan tersesat. Ini kekhawatiran beliau walaupun beliau dijamin masuk surga. Karena ajaran Nabi adalah ajaran hidayah, beliau khawatir kalau meninggalkan sedikit saja dari ajaran Nabi akan tersesat. Ini ma'ruf ya, hadis muttafaqun alaih. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, "Hadza ya ikhwani." Ini wahai saudara-saudaraku, As-Siddiqul Akbar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya Abu Bakar tuh? Anak-anak ada yang ingat gak? Nama Abu Bakar siapa? Nama Abu Bakar siapa? Oh ya, ya. Tamam, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Baik. At-Taimi Al-Qurashi. Tamam. Yatakhawwafu ala nafsihi zair. Beliau merasa khawatir dirinya akan tertimpa penyimpangan. In huwa khalafa syai'an min amri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau menyelisihi sedikit saja dari ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau orang terbaik di dunia setelah para nabi dan rasul. Itu pun khawatir kalau sampai menyelisihi ajaran nabi, tidak merasa aman. Famadza asa ayyakuna min zamanin adha ahluh. Maka bagaimana keadaan di suatu masa yang adha yaitu bimana asbaha yaitu sara. Jadilah orang yang di zaman tadi yastahzi'una bi nabiyihim, mengolok-olok nabi mereka, naudzubillah, seperti yang di Mesir itu sampai apa? Memasukkan di surat kabar, gambarnya adalah gambar burung, gambar ayam jantan, tertulis apa? Muhammad Afandi, wahai Sayyid, sampai kapan engkau itu kawin terus? Ini menghina Nabi Muhammad, naudzubillah, orang kafir, yaitu murtad. Baik. Gara-gara apa? Nabi Muhammad menikah lebih dari satu. Nabi istrinya semuanya berapa? Alal khilaf, yaitu 9. Mungkin semuanya 13 ditambah dengan yang wafat. Baik. Tapi apa? Kekuatan Nabi, ma'ruf dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari hadis Anas, kekuatan Nabi 30 orang. 30 orang, tapi beliau hanya mengambil 9 atau sampai 13 kekuatan saja untuk yaitu mengambil apa? Untuk istri itu. Sementara Nabi Sulaiman istrinya berapa? 100. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Tapi enggak diejek sama orang-orang itu. Kenapa? Orang kaya, Nabi Sulaiman, nabi yang mulia, tapi bagi mereka tidak dihina karena mereka berusaha mencari kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Muhammad, apa salah beliau? Kawin hanya sampai 13, tapi diejek oleh orang-orang kafir. Dan sebagian orang yang semula Islam tahu-tahu ikut mengejek pula. Ini orang yang sangat jahat. Zaman yang seperti itu, bagaimana kita tidak malu kepada Allah Ta'ala? Wa bi awamirih, dan juga mengolok-olok perintah-perintah beliau. Wa yatabahawna bi mukhalafatih, mereka berbangga-bangga dengan menyelisihi ajaran Nabi. Wa yaskharuna bi sunnatih, merendahkan sunnah beliau. Nas'alullaha ismatan minaz zalal, kita mohon kepada Allah penjagaan dari ketergelinciran, wa najatan min su'il amal, dan keselamatan, mohon kepada Allah keselamatan dari amalan yang buruk.
Qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Abu Bakar Ahmad ibn Sulaiman An-Najjar. Qala haddatsana Al-Hasan ibn Ali. Memang asalnya sih Hasan bin Ali. Tapi apa? Di Mesir pernah terjadi apa? Di masa itu orang-orang di masa Al-Hasan bin Ali ini orang-orang Rafidhah yang berkuasa. Makanya setiap kali beliau ditanya, beliau mengatakan saya Hasan bin Ulay. Bukan Rafidhah tapi apa? Orang Nawasib yang membenci Ali. Maka dia mengatakan ayah saya Ulay. Enggak apa salah kalimat bentuk kasih sayang. Tapi sebenarnya adalah Hasan bin Ali. Sikoh. Qala haddatsana Humayd bin Mas'adah. Qala haddatsana Fudail bin Sulaiman. Qala haddatsani Yazid bin Abi Ubaid. Baik. Siapa yang ingat ini Yazid bin Abi Ubaid? Ini adalah jalur sulasiyatnya Imam Bukhari. Dari Makki bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah bin Aqwa. Banyak sekali sulasiatnya Bukhari dari jalur itu. Qara'aitu Salamah bin Al-Aqwa, Abu Muslim radhiyallahu an, yang kalau kita lihat biografinya seperti apa, manusia super. Kekuatan berlarinya mampu mengejar onta merah. Ini sangat hebat beliau. Dalam perang Datu Qarat terkenal kehebatan beliau ini, Salamah bin Aqwa. Yusalli mi wara'i sunduk. Saya ini siapa? Yazid bin Abi Ubaid, maula dari Salamah bin Al-Aqwa. Saya melihat Salamah bin Aqwa sholat di belakang kotak yang di dekat suatu tiang di Masjid Nabawi. Faqultu lahu mali araka tusalli hahuna. Kenapa saya melihat Anda sholat di sini? Qal inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra hadzal makan. Alasannya apa? Karena saya ini dalam ilmu nahwu ini adalah apa? Harfu taukid wa nasb. Tapi di dalam ilmu balaghah dan ilmu Quran ini sebagai apa? Sebagai harfu ta'lil. Alasannya karena saya melihat Rasulullah SAW menyengaja, yataharra itu menyengaja sholat di tempat ini, menunjukkan ada keutamaan. Cuma sekarang wallahu alam di tiang yang mana. Sunduk dijelaskan oleh Al-Hafidz, maksudnya adalah tempat meletakkan mushaf di masa itu. Wa qala Imam Ibnu Battah, hadis ini sahih, ma'ruf, bahkan diriwayatkan oleh Bukhari. Qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Abdul Fadl Ja'far bin Muhammad Al-Qaflani. Apa ini? Al-Qaflai. Ini nun atau hamzah ya. Qaflai. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ishaq. Qala haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj. Qala haddatsana Abdullah ibnu Khirash Asy-Syaibani Anil Awwam bin Hausyab An Sa'id bin Jubair fi qaulihi ta'ala. Sa'id bin Jubair mufassir faqih, murid dari Ibnu Abbas, dan sanadnya sahih asar beliau. Fi qaulihi ta'ala wa amila sholihan tsumma tada. Orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh kemudian dia mau mengikuti hidayah. Apa itu mengikuti hidayah? Qal lazimas sunnata wal jamaah. Setia kepada sunnah dan jamaah. Sunnahnya Nabi dan para sahabat, dan mengikuti jamaah para sahabat. Para sahabat mengerjakan apa? Kami ikut itu. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Ja'far Al-Qaflai. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ishaq. Qala haddatsana Raw ibnu Ubadah. Raw bin Ubadah siqah, walaupun ada khata, siapa yang tak pernah punya salah. Dan beliau adalah termasuk apa? Asbatun nas fi riwayatihi an Sa'id bin Abi Arubah. Tapi kali ini beliau meriwayatkan dari siapa? Al-Auza'i. Baik, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i Al-Bairuti, ulama dari Beirut. An Hasan bin Atiyah, siqah, walaupun punya khata, kesalahan-kesalahan. Qal kana Jibril alaihi salam yang zilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sunnah. Dahulu kala Jibril alaihi salam selalu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sunnah, kama yang zilu alaihi Al-Qur'an, sebagaimana Jibril turun kepada bil Quran, turun kepada Nabi dengan membawa Al-Qur'an. Jadi sunnah memang bagian dari wahyu, kecuali sebagian yang merupakan ijtihad Nabi yang kemudian disetujui oleh Allah. Hadis asar ini sahih. Wa yu'allimuhu iyyaha kama yu'allimuhul Qur'an.
Jibril mengajarkan sunnah tadi kepada Nabi sebagaimana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Intinya apa? Sunnah itu wajib diagungkan. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Ismail bin Muhammad As-Saffar, qala haddatsana Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah. Ma'ruf sanad ini sahih. Ada di dalam apa? Musannaf Abdul Razzaq. Kalau kita lihat dalam Musannaf Abdul Razzaq bagian paling akhir itu ada Jami' Ma'mar. Yaitu apa? Hadis-hadis yang menjadi kitabnya Ma'mar Ibnu Rasyid ini. An Qatadah. Makanya kalau kita mendapatkan kitab Jami' Ma'mar, sanadnya sangat pendek, mudah untuk dihafalkan insyaallah. Ma'mar an Qatadah. Fi qaulihi azza wa jalla, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah oleh kalian wahai para istri Nabi, apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian, yang berupa minyak adalah min tabyin karena menjelaskan ma al-mausulah, yang berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Qal al-Qur'anu was sunnah. Kata Qatadah bin Di'amah, maksudnya adalah ayatullah yaitu Quran, hikmah adalah sunnah. Allah menyuruh para istri Nabi untuk senantiasa mengingat itu. Istri Nabi saja demikian, apalagi para wanita yang lain diperintahkan untuk setia pada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Abdul Qasim Hafiz Ibnu Umar Al-Hafidh bi Ardabil. Ardabil itu di Irak. Qala haddatsana Abu Hatim Muhammad Ibnu Idris Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi Al-Hamdali yang dikenal sebagai apa? Pakar ilal. Qala haddatsana Muhammad ibnu Minhal Ad-Dharir. Qala haddatsana Yazid ibnu Zurai, yang tadi sikoh, yang ini bahkan apa? Ilahi muntaha at-tasabbut fil Iraq. Yazid ibnu Zurai, beliau adalah Al-Basri, pemeriksa yang paling tinggi di dalam masalah hadis. Sikoh beliau. Min asbatin nasfi Sa'id bin Abi Arubah. Qala haddatsana Abu Na'amah Al-Adawi. Tidak diketahui bagaimana keadaan beliau, tetapi riwayat Yazid ini menguatkan. An Hujair bin Rabi' annahu sami'a Imran bin Husain, dan beliau ma'ruf sahabat ya, radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Rasa malu yaitu apa? Yang menyebabkan seseorang berhenti dari berbuat maksiat, itulah rasa malu. Faqala Bushair bin Ka'ab. Bushair bin Ka'ab, orang ini sering mengambil ilmu dari apa? Kitab-kitabnya ahli kitab, sehingga terkadang apa? Muncul kata-kata yang tidak benar. Inna minhu dha'fa. Nah, dia membantah Imran bin Husain, sesungguhnya di antara rasa malu itu ada kelemahan. Wa minhu waqaran lillah. Namun juga di dalam rasa malu ada apa? Pengagungan kepada Allah. Malah apa? Malah bergaya hebat di hadapan Imran yang sedang mengajarkan hadis Nabi. Faqala Imran, maka Imran mengatakan, Abu Hujain man hada? Wahai Abu Hujain, siapa ini? Qultu rajulun laisa bihi ba's. Saya mengatakan ini seorang lelaki yang tidak mengapa, yaitu bukan termasuk khawarij yang terkenal di zaman itu. Makanya dalam riwayat yang lain, hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain mengatakan apa? Huwa minna, dia termasuk golongan kita, bukan khawarij. Qal sami'ani uhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar aku menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul minhu dha'fun wa minhu waqar. Tapi dia justru mengatakan, padahal Nabi mengatakan semuanya baik, tapi dia malah mengatakan sebagian dari rasa malu itu kelemahan, sebagian dari rasa malu itu adalah pengagungan. Wallahi la uhaditsukum bihaditsinil yaum. Demi Allah, saya tidak akan menyampaikan pada kalian satu hadis pun pada hari ini. Nah, beliau marah tatkala sunnah Nabi dibantah oleh orang tadi. Wa qala al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Battah, haddatsana Abdul Qasim Hafiz Ibnu Umar Al-Hafidh. Qala haddatsana Abu Hatim, tadi itu Ar-Razi. Qala haddatsana Hisham Ibnu Umarah.
Cuma Anda tidak hafal tentang masing-masingnya. Qala haddatsana Yahya bin Hamzah siqah. Qala haddatsani Burd bin Sinan siqah. An Ishaq bin Qabisah an Abi. Ini semuanya siqah yang ke atas. Ana Ubadah bin Samit, bahwasanya Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an kharaja ma'a rajulin bi ardir Rum. Beliau keluar bersama seorang lelaki ardor Rum, di tanah Romawi yang sudah ditaklukkan di masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Fanadhara ilan nas, kemudian Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an beliau melihat kepada orang-orang wahum yatabayauna kisrata dzahab bidananir, dalam keadaan mereka sedang saling bertransaksi jual beli potongan emas dengan dinar. Emas-emas yang mereka dapatkan dari hasil perang melawan Romawi itu, tapi emasnya masih emas pecahan-pecahan. Ditukar, dibarter dengan dinar, yaitu emas yang sudah diolah. Wa kisratal fiddah bidarahim. Tadi bidananir, sebentar, iya. Zahab bidananir, dinar-dinar. Kemudian yang ini potongan perak dengan apa? Dengan dirham-dirham, mata uang perak. Faqal ya ayyuhan nas, innakum ta'kuluna riba. Maka Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, memang beliau pemberani, beliau tidak takut untuk nahi mungkar, mengatakan wahai umat manusia, sungguh kalian memakan riba. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini menunjukkan seorang alim, seorang mufti, atau seorang qadhi, atau seorang muallim, dia diperintahkan untuk apa? Disunahkan kalau mengajarkan sesuatu hendaknya apa? Menyebutkan dalilnya apa. Kalau tidak ditanya boleh tanpa menyebutkan dalil. Kalau ditanya ya, ditanya dalilnya apa, disebutkan hujahnya apa. Karena orang alim sendiri bukan hujah. Nah, datangkan dalilnya apa. Sebagaimana Al-Hafidz tatkala membahas hadis-hadis seperti ini, beliau mengatakan dalam Fathul Bari, di sini ada adab seorang pengajar. Kalau menyebutkan sesuatu, menyebutkan hujah saya ini, dalil saya ini, bukan sekedar memakai pendapat pribadi. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tubayyu'udz dzahaba illa mithlan bimithl. Jangan kalian saling berjual beli emas kecuali memang semisal. Yaitu apa? Dimaksudkan semisal kata para ulama, yang paling mudahnya adalah beratnya sama. Walaupun untuk mengukur terlalu dalam ini susah, tapi minimalnya beratnya itu sama. Wala ziyadata bainahuma. Tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya. Jelas, kalau secara akal emas yang masih pecahan-pecahan itu nilainya tidak seberapa, sementara emas yang sudah diolah menjadi dinar, ada tercetak mungkin tulisan apa, itu nilainya sangat tinggi. Tetapi ternyata Rasulullah SAW tidak mengurus yang itu. Yang penting apa? Beratnya harus sama untuk menutup pintu riba. Wala nadhrah, tidak boleh ada penelitian, yaitu sampai diteliti ini sebagai apa? Kalau yang tidak diolah ini harganya murah, kalau yang sudah diolah ini kita sudah susah payah, harganya harus dinaikkan. Itu tidak boleh. Nah, banyak orang yang menyelisihi hadis Nabi yang ini. Lalu bagaimana caranya kalau ingin jual beli dalam keadaan yang diolah itu punya nilai? Maka Rasulullah telah memberikan contoh terkait dengan masalah kurma, yaitu dijual dulu dengan mata uang tertentu, baru kemudian dipakai untuk membeli barang yang diinginkan agar selamat dari riba. Faqala rajul, maka ada seseorang mengatakan, dalam riwayat yang lain ini Muawiyah yang mengatakan waktu itu, Muawiyah sebagai komandan di situ, la arar riba yakunu fi hadza, saya tidak memandang riba berlaku pada yang seperti ini. Illa makana min nadhrah, kecuali dari penilaian, yaitu apa? Dinilai. Ini nilainya sekian, sementara ini nilainya lebih karena sudah diolah. Faqala Ubadah uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubadah mengatakan, saya menyampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuhadditsuni an ra'yik, sementara engkau menyampaikan kepadaku cerita dari pendapatmu sendiri. La in akhrajanillah la usakinuka bi ardin laka alayya fiha imrah. Seandainya demi Allah, ini lamnya waqi'atul lijawabil qasam mahdhuf. Demi Allah, apabila Allah telah mengeluarkan saya, yaitu dari negeri jihad tadi itu, saya tidak akan tinggal
tinggal denganmu di suatu negeri yang engkau memiliki kekuasaan pada saya. Yaitu siapa tadi? Muawiyah. Saya tidak mau lagi itu di bawah pemerintahanmu. Baik. Falamma qafala lahiqa bil Madinah. Tatkala berangkat pulang, Ubadah ibnu Samit pergi ke Madinah, cerita kepada waliul amr yang lebih tinggi, melaporkan apa yang terjadi. Bukan memberontak, tetapi apa? Bukan memberontak pada Muawiyah. Tapi kalau memang sudah keluar, saya tidak mau kembali ke bawah kekuasaanmu. Kemudian melaporkan kepada waliul amr. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Ubadah, ma aqdamaka ya Abul Walid? Apa yang menyebabkan Anda datang wahai Abul Walid? Faqassa alaihil qissah, maka Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu menceritakan cerita tersebut. Faqal, maka Umar mengatakan, irji ila ardik, kembalilah ke negerimu itu, wa baladik, ini sama ya, ke tanah dan negerimu. Wala imratalahu alaik, dia yaitu Muawiyah tidak punya hak untuk memimpin dirimu, yaitu punya apa? Hukum khusus. Ubadah ibnu Samit dari Amirul Mukminin. Faqabbahallahu ardan lasta fiha wa amsalu. Semoga Allah memburukkan suatu negeri yang engkau dan orang semisalmu tidak ada di situ. Ini pengagungan apa? Pemerintah kepada ulama yang kokoh di atas kebenaran. Baik, ini sanadnya sahih ma'ruf. Siapa yang ingat hadis tentang mengumandangkan kebenaran? Hadis ini juga, hadis siapa itu tadi? Ubadah ibnu Samit. Walid bin Ubadah, yaitu siapa? Dari apa? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari cucunya, dari ayahnya, dari datuknya, yaitu Ubadah ibnu Samit ini. Ubadah ibnu Walid ibnu Ubadah ibnu Samit, dari ayahnya, dari datuknya, yaitu beliau ini. Yang mengatakan apa? Bayakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa asaratin alaina wa an naqulal haqqa, dan untuk kami mengucapkan kebenaran aina ma kunna, dimanapun kami berada, wa alla nakhafa fillahi laumata laim, dan untuk kami tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Hadis muttafaqun alaih. Baiatnya Ubadah ibnu Samit ini. Makanya beliau tidak takut, walaupun yang memusuhi yang kali ini mendebat beliau adalah ulama yang lain, ulama dan penguasa lagi, yaitu Muawiyah, karena beliau memegang dalil. Muawiyah memakai ra'yu waktu itu. Kita tambah sedikit lagi. Wa qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, haddatsana Abdul Qasim Hafiz ibnu Umar. Qala haddatsana Abu Hatim. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Harb wa Abu Rabi' wa lafdhu li Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Hammad ibnu Zaid, Hammad bin Zaid bin Dirham. Tayyib, Abu Ismail Al-Basri, siqatun sabatun imam, min asbatin nasfi Ayyub. An Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, Abu Bakar Al-Basri. An Sa'id bin Jubair, Abu Muhammad, beliau juga Abu Basri. An Abdullah bin Mughaffal, beliau Madani. Radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khadaf. Rasulullah SAW melarang dari khadaf. Khadaf itu adalah melemparkan batu di antara dua jari. Ya jelas apa, tidak akan mampu membunuh musuh, sekedar apa pakai jari. Wa qala innaha la tastadu saida. Nabi mengatakan sesungguhnya perbuatan seperti ini tidak mampu untuk menangkap hewan buruan. Wala tangka'u adwa, dan tidak akan mampu mengalahkan musuh, sekedar pakai jari saja, melemparkan batu di antara dua jari. Walakinnaha taqfa'ul ain, namun dia mampu untuk membutakan mata. Taqfa asalnya sih mencongkel ya, tapi ya membutakan. Wa taksirusin, dan mematahkan gigi. Faqala rajulun li Abdullah bin Mughaffal ma ba'sa hada wa ma ba'sa hada. Kalau dalam riwayat Muslim ma'ruf ya. Dari riwayat ini juga Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair kalau tidak salah di riwayat Muslim itu. Beliau siapa ini? Abdullah bin Mughaffal menasihati kerabat dia yang melakukan itu. Ternyata dia mengatakan ini tidak mengapa. Faqal inni uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat Muslim,
di hari berikutnya atau hari-hari berikutnya beliau melihat orang ini melakukan lagi. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya saya menyampaikan kepadamu dari Rasul, hadis dari Rasulullah SAW, wa taqulu hadza, dan engkau mengucapkan demikian, wallahi la ukallimuka abada, demi Allah saya tidak akan mengajakmu bicara selama-lamanya. Baik, sudah tegak hujjah, tidak menunggu 11 tahun, 13 tahun, sudah jelas perkaranya, selesai. Dan ini bukan bid'ah, ini maksiat. Itu pun dihajar karena nampak dia menyelisihi kebenaran dengan sengaja. Baik, kita istirahat dulu. Istirahat sebentar, nanti membaca sedikit lagi insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.